situ keputusan terbesar adalah belajar berkomunikasi dengan orang tua dan belajar percaya sama komunikasi yang udah dibangun. Itu salah satu keputusan yang paling Nadia pelajari selama jadi anak rantau. Halo Societies, balik lagi ke podcast Secara Semut Berbicara. Oke, kali ini bersama aku Triwik, kita semut kedatangan narasumber yang keren banget. Oke, halo Nadia. Halo Kak. Nah, gimana kabarnya Nadia? Alhamdulillah sehat. Nah, boleh dong sapa-sapa penikmat podcast Secara kali ini. Halo teman-teman semut dan societies, saya Nadia Firdansyah. Biasa dipanggil Nadia atau biasa dipanggil Nadia. Oke Nadia. Nah Nadia, ini kan kita lagi ada di tengah pandemi, kemudian juga sudah memasuki bulan suci Ramadan kayak gitu. Nah kira-kira apa sih kegiatan ataupun kesibukan Nadia akhir-akhir ini? Nah, Nadia sekarang masih jadi mahasiswi tingkat akhir di Universitas Negeri Medan. Gak apa-apa ya disebut. Boleh. Dan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi terkait dengan itu berarti Nadia lagi sibuk-sibuknya skripsi nih Kak. Dan juga ada beberapa kegiatan organisasi dan kegiatan kolaborasi bareng beberapa teman juga, termasuk di Semut. Oh gitu. Nah, produktif banget ya meskipun di tengah pandemi bulan suci Ramadan juga, tapi masih banyak kegiatan yang ternyata bisa dilakuin kayak gitu sama kita anak milenial kayak gitu. Nah, harapannya juga teman-teman penikmat podcast di sini juga tetap stay produktif ya meskipun kita di rumah dan lagi bulan puasa kayak gitu. Nah, ngomongin tentang pendidikan nih Nadia. Boleh tahu dong kira-kira SMP dan SMA-nya Nadia itu dari mana gitu? Nah, Nadia tuh kelahiran Gunung Sitoli Kak. Jadi Nadia besarnya di Nias. Jadi SD-nya di Nias, SMP-nya di Nias. Kebetulan alhamdulillah SMA-nya baru berkesempatan keluar daerah. Jadi SMA Nadia di Matauli kalau nggak tahu di Sibolga. Dan itu adalah awal Nadia merantau jauh dari orang tua. Jadi kan sebenarnya itu sangat dekat dengan belajar jauh dari orang tua. Nah, jadi Nadia ini asalnya dari Pulau Nias ya. Kemudian SMA-nya udah berani merantau ke kota lain kayak gitu. Nah, jadi muncul pertanyaan nih, kira-kira apa sih alasan Nadia berani menempuh pendidikan meskipun masih SMA ke kota lain kayak gitu? Mau dijawab jujur apa mau dijawab yang bohongan? Yang jujur aja deh. Jujur, baik. Kalau yang jujur sebenarnya Nadia itu tertarik untuk belajar ke luar daerah karena adik Nadia bahkan lebih dulu, jadi dia SMP-nya udah di luar kota, jadi kota Medan. Nah ketika Nadia SMA itu merasa kayak kenapa adik dibolehkan tapi Nadia enggak, jadi munculnya dari situ dulu, pengen ini ngalah-ngalahin saudara gitu kan. Tapi setelah keluar dari daerah dan bisa bukan kuliah ya, SMA di Matauli, ternyata banyak keputusan-keputusan yang harus diambil sendiri. Jadi kalau ditanya kenapa Nadia keluar dari Nias, sebenarnya adalah karena Nadia merasa pengen punya pengalaman yang baru dan juga pengen membuktikan kepercayaan orang tua ini bisa nggak Nadia pegang sampai akhir. Oh, kayak gitu. Nah, Nadia ini kan asalnya dari Nias, kemudian sekarang lagi menempuh pendidikan di pendidikan bahasa Inggris Unimed. Berarti banyak banget dong bahasa yang Nadia kuasai ya. Dengar-dengar Nadia juga ini ya, pernah exchange ke Jepang. Alhamdulillah. Boleh dong Nadia, boleh nggak kira-kira buat satu kalimat dari 3 bahasa tersebut? Wah. Tapi menggunakan bahasa Jepang, bahasa Nias, sama bahasa Inggris gitu. Perkenalan aja ya. Oh boleh. Jadi kalau misalnya, halo, saya Nadia. Bahasa Inggrisnya hello, my name is Nadia. Terus kalau bahasa Jepang, hajimemashite, watashi no namae wa Nadia desu. Terus kalau mau bahasa Nias, enggak. Bahasa daerah juga nih. Yahoo, daigu Nadia, mikami no Nadia. Oke, udah gitu. Oke, keren. Wah, keren ya. Banyak bahasa yang sudah dikuasai sama Nadia. Balik ke pertanyaan yang tadi, kenapa Nadia memilih ketika SMA sudah berani untuk menempuh pendidikan di luar kota kayak gitu. Sebenarnya dari orang tua Nadia sendiri nih, kira-kira perspektif atau pandangan seperti apa sih yang ditanamkan oleh orang tua Nadia sama Nadia sampai Nadia berani untuk survive kayak gitu? Nah,
Alhamdulillah orang tua Nadia, yang dua-duanya orang Nias juga ya teman-teman. Jadi ayah Nadia orang Nias, kak, mama juga orang Nias. Jadi Nadia benar-benar orang Nias. Jadi dari kecil itu selalu dibilang kalau mau melakukan sesuatu, silahkan dengan konsekuensi resiko ditanggung sendiri, ditanggung masing-masing. Jadi kalau Nadia mau pergi keluar daerah, Nadia akan bawa dengan berbagai alasan dan apapun yang terjadi setelah itu, karena itu keputusan Nadia, harus tanggung jawab. Makanya ketika Nadia bilang mau SMA keluar daerah dan kebetulan SMA-nya kan banyak seleksinya. Jadi sebenarnya orang tua nggak menahan dari awal, tapi mereka tahu kalau memang tidak pantas kan akan gugur di proses itu. Alhamdulillah masuk, dan dari situ Nadia juga belajar kalau misalnya kepercayaan yang ditanamkan dari orang tua itu harus Nadia jaga gitu. Jadi kalau dari orang tua Nadia sih nggak ada batasan untuk harus di Medan aja atau di Nias aja, tapi lebih ke bagaimana Nadia memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab atas keputusan itu, dan itu yang terus Nadia pegang sampai sekarang. Terus ayah Nadia juga suka bilang gini kak, kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu atau pengen keluar daerah, buktikan kalau kita bisa dari diri sendiri gitu. Jadi apapun yang Nadia lakuin akan tetap izin sama orang tua dan resikonya tanggung sendiri gitu. Gitu ya teman-teman, keren banget. Kalau kita itu sejak kecil atau sejak kecil lah kita bilang ya, sudah ditanamkan untuk bisa mengambil tanggung jawab sendiri kayak gitu dan dikasih kepercayaan. Nah kalau Nadia berkaitan dengan statement Nadia tadi yang Nadia harus berani mengambil resiko sendiri kayak gitu. Kira-kira waktu SMA yang sudah berani tadi, apa sih resiko terbesar yang pernah Nadia ambil seorang diri ketika merantau tadi? Kalau merantau ya, karena kalau kita udah masuk sekolah ya kan kak, nggak terasa waktu itu. Jadi emang benar dalam 1 tahun cuma bisa 2 kali pulang di libur semesteran kan. Jadi keputusan terbesar adalah bagaimana cara memaksimalkan waktu untuk belajar dan juga tetap menjaga kepercayaan orang tua. Karena kan kita tetap harus komunikasi ya sama orang tua. Dalam artian, alhamdulillah kan sekarang kita udah ada HP, ponsel dan juga gawai-gawai yang lain. Tapi tetap kadang-kadang orang tua itu suka nelpon tiap hari padahal kita lagi banyak tugas, atau suka banyak, dulu masih ada isu ini loh mama telepon itu, ingat nggak sih kak? Iya, iya. Bu, anak ibu lagi ditabrak nih bu, Iya, tolong tolong dikirim uangnya sekarang gitu. dari kantor polisi Nah, gitu ya. kantor polisi, anak ibu lagi ketabrak gitu. Itu mama juga dulu, memang bukan mama yang kenal langsung, tapi ada kenalan mama yang kecolongan. Jadi dia sempat ngirim karena dikira anaknya emang lagi kenapa-kenapa. Makanya dari situ keputusan terbesar adalah belajar berkomunikasi dengan orang tua dan belajar percaya sama komunikasi yang udah dibangun. Itu salah satu keputusan yang paling dia pelajari selama jadi anak rantau. Oke, jadi itu ya teman-teman, kita harus selalu menjaga komunikasi dengan orang tua dan juga menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh orang tua kepada kita. Nah, terakhir nih ya Nadia, kan banyak tuh kasus-kasus yang kayak anak muda yang sebenarnya mau nih kepingin untuk kuliah ataupun sekolah di luar daerahnya, tapi mungkin bukan kehambat kita bilang, tapi orang tuanya khawatir anaknya itu kenapa-kenapa di luar kayak gitu. Nah, ada nggak pesan Nadia untuk anak-anak seperti kasus yang tadi? Nah, Nadia percaya setiap orang tua pasti punya cara asuh masing-masing dan juga punya rencana atau keinginan bagaimana anaknya di masa depan. Masalahnya kepala orang tua dan kepala anak itu berbeda gitu kan. Sama menginginkan orang tua sama menginginkan anak juga beda. Tapi karena mereka yang melahirkan dan mengasuh dan juga mereka yang akan membiayai kita, ikutin aja dulu. Menurut Nadia, ketika itu udah diridhoi sama orang tua, pasti ridho Tuhan, ridho Allah tuh akan ngalir lebih luas dan lebih besar. Jadi ketika kita udah ikhlas menjalani sesuatu yang dikasih orang tua, pasti akan ketemu nanti jalannya. Nah, kalau misalnya kita emang beneran mau keluar daerah, berarti kita harus meyakinkan gitu kak. Kalau kita mau meyakinkan, harus ada actionnya. Maksudnya harus ada aksi, nggak cuman meyakinkan secara verbal. Meyakinkan secara aksi bisa jadi dimulai dari kegiatan-kegiatan kecil atau kepercayaan-kepercayaan kecil yang kita lakukan di rumah. Mungkin sederhana, tapi kayak misalnya kalau mama nyuruh beli
kecap misalnya. Ketika itu yang datang bukan kecap, misalnya yang datang kecap sama es krim, kan udah terjadi kesalahan pengertian gitu. Apalagi kalau kita dilepas jauh. Nah, kalau kita udah bisa mengambil hati orang tua dari hal yang kecil, nah dia rasa untuk keputusan-keputusan yang besar nanti orang tua kita akan paham kok. Karena kita kan sebagai manusia juga akan berkembang, orang tua kita pasti akan mendukung. Jadi kalau tips dari media ya, menjaga kepercayaan itu sesederhana memupuk kesabaran untuk saling memahami satu sama lain. Wah, keren banget. Oke, kita udah sampai di penghujung podcast ini. Thank you Nadia udah memberikan banyak informasi dan juga pengetahuan beserta tips-tipsnya untuk kita bisa survive dan juga menjadi diri sendiri dengan tetap menjaga kepercayaan dari orang tua kita kayak gitu. Nah, buat kalian yang suka dengan podcast secara kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kita ini. Oke, kalau kita boleh sapa, dadah.